Alhamdulillahil bari nasab wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmadu ta'ala 'alamal insana ma lam ya'lam. Wa nashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Wa nashkuruhu 'ala ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu 'ala habibillah Muhammadin khairil khalqillah. Ballaghar risalah wa addan amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah alladzi kharajan nas minadh dhulumatil kufri ila nuril iman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah di Jumat siang hari ini, khatib mengajak kepada diri sendiri dan juga pada para jamaah sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesempatan untuk hadir di Jumat siang hari ini. Ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang yang mengaku dirinya beriman dengan mudahnya hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Allah menggambarkan perkataan seseorang atau orang-orang yang ada di surga dalam Quran surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah berupa surga ini. Kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dan hidayah jikalau bukan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat Jumat bukan karena kekayaan kita, karena nyatanya makin banyak orang yang kaya, akan tetapi mereka makin sulit untuk melaksanakan sholat Jumat. Mereka makin sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita juga hadir di kesempatan Jumat siang hari ini bukan karena jabatan kita, karena nyatanya banyak orang-orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka justru semakin susah untuk melaksanakan ibadah. Mereka semakin susah untuk mendapatkan kenikmatan serta kehusuan dalam ibadah. Kita juga hadir di siang hari ini bukan karena keilmuan yang kita miliki, karena nyatanya semakin banyak orang yang berilmu, semakin banyak orang yang menjadi sarjana, akan tetapi mereka belum bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan Allah dan juga Rasulnya. Suatu hari Rasulullah SAW mendengar sahabatnya berdoa, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya agama Islam, wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan telah menjadikanku sebagai bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah mendengar sahabatnya berdoa seperti itu, Rasulullah mengatakan, syakartu adima, ini adalah bentuk syukur yang paling agung. Sebagaimana fitrah manusia yang lahir ke muka bumi pasti akan mengakui dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada mereka yang akan lahir, alastu birabbikum. Kemudian mereka yang akan lahir di muka bumi akan dengan lantang menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Padahal para jamaah,
kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk lahir di keluarga yang Islam, keluarga yang beriman. Kita juga tidak pernah meminta kepada Allah untuk bisa hidup di lingkungan orang-orang yang beriman. Akan tetapi, hadirnya kita di Jumat siang hari ini menandakan bahwa kita memiliki kenikmatan yang agung tersebut. Padahal para jamaah sekalian, jikalau kita mengingat bagaimana perjuangan para nabi dan rasul menanamkan iman kepada jiwa-jiwa umatnya. Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun menanamkan iman kepada umatnya, anaknya sendiri tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun memperjuangkan iman kepada umatnya, ayahnya sendiri tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam tiap hari, tiap malam memperjuangkan iman kepada umatnya, istrinya durhaka dan tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam ratusan tahun, tiap hari, tiap malam, dari perkataan yang paling lembut hingga perkataan yang paling kasar dengan ancaman perang, tetapi Fir'aun tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW tiap hari berdakwah, tiap hari, tiap malam mengetuk pintu rumah untuk ajakan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pamannya sendiri, Abu Lahab, tidak beriman kepada Allah. Hingga disebutkan dalam suatu tafsir, surat yang paling jarang dibaca oleh Rasulullah yakni adalah surat Abu Lahab, surat Al-Lahab. Karena jikalau Rasulullah membaca, beliau akan sedih karena mengetahui kenyataan bahwa pamannya sendiri tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara banyaknya karunia yang diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, ada suatu karunia yang seringkali salah diartikan oleh manusia, yakni adalah tentang rahmat dan ujian. Banyak manusia yang kemudian berprasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah terhadap kedua hal tersebut. Allah memberikan ujian kepada manusia agar derajatnya naik. Allah menguji manusia agar dosanya hilang. Allah memberikan ujian kepada manusia agar ia sabar, dan ketika ia sabar maka akan diberikan pahala yang setimpal. Akan tetapi para jemaah, banyak dari manusia yang ketika melihat seseorang yang ia itu sering sakit, sering tertimpa musibah, kesulitan hidupnya, kesusahan, maka akan banyak manusia yang mengatakan ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenyataannya, orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang diberikan nikmat, akan tetapi manusia menyangka itu nikmat, padahal itu adalah azab yang tertunda. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami berikan mereka istidraj tanpa mereka ketahui. Allah sedang mempermainkan mereka. Manusia mengira itu adalah nikmat, padahal itu adalah azab yang berbaju, yang berbalut dengan kenikmatan. Sebagaimana dalam firman yang lain, "Wa balawnahum bil hasanati was-sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka dengan kenikmatan yang baik-baik dan juga dengan musibah yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada Allah. Jabatan adalah ujian. Di antara manusia yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalam. Harta adalah ujian. Di antara manusia yang diuji dengan hartanya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebagusan para serupa yang dimiliki manusia juga ujian. Di antara yang diuji dengan hal tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu kita sadari, ada kalanya ujian yang diberikan oleh Allah itu berupa kenikmatan, ada kalanya pula berupa musibah. Maka janganlah kita salah dalam berpikir terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bahkan perlu kita ketahui, sekelas Nabi dan Rasul yang mereka itu dekat dengan Allah, mereka itu adalah utusan Allah, masih diuji sedemikian rupanya. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka dengan itu janganlah, harus kita pahami. Maka harus kita pahami, jikalau kita sudah sholat, kita sudah berzakat, kita sudah bertaubat kepada Allah, masih bisa jadi kita masih sakit, kita masih sulit.
Masih bisa jadi pula kita terkena musibah, keadaan kita semakin susah. Maka jikalau ada seseorang yang berpikir bahwasanya saya telah taubat, saya telah bayar zakat, saya telah puasa, saya telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ujian di hidup saya tidak akan ada. Ujian di hidup saya akan dipermudah. Maka itu adalah salah satu bentuk kesalahan berpikir bagi manusia. Salatnya benar, zakatnya benar, puasanya pun benar, akan tetapi ketika cara berpikirnya salah, maka salatnya akan berhenti, puasanya akan malas, zakatnya pun dia akan enggan. Maka dari itu para jemaah, marilah kita melihat bagaimana cara para rasul, para nabi dan rasul menghadapi ujian yang mereka lalui, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Ayub alaihissalam, anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, binatang ternaknya mati semua, dan hingga penyakitnya semakin parah. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah membenci Allah, imannya tidak pernah turun, ia juga tidak pernah kufur. Justru ia berdoa, Rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang maha penyayang daripada semua yang penyayang. Selain itu, contoh yang lain yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang berdakwah kepada umatnya, akan tetapi kemudian ia diusir, bahkan ia ditenggelamkan di laut dan kemudian dimakan oleh ikan. Maka kemudian Nabi Yunus tidak pernah mengeluh, ia juga tidak menyalahkan Allah. Ia bahkan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku adalah orang-orang yang zalim. Nabi Yunus tidak protes, bukan dikeluarkan dari perut ikan yang ia minta. Ia justru mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian merasa malu dan mengakui bahwa dirinya adalah orang-orang yang zalim. Kedua nabi tersebut bisa kita jadikan acuan bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang kemudian timbul dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejatinya setiap rahmat ataupun ujian yang datang kepada kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah la'allahum yarji'un, supaya kita kembali mengingat Allah, supaya kita sadar bahwa Allah itu rindu dengan kedekatan kita. Maka dari itu Allah juga Maha Adil. Allah itu Maha Adil, Allah juga Maha mengetahui. Allah ingatkan mereka para manusia bukan dengan cara khutbah Jumat, karena Allah tahu manusia tidak bisa mendengarkan khutbah dengan khusyuk, karena manusia juga tidak akan pernah datang ke masjid. Allah ingatkan mereka bukan dengan cara pengajian, karena Allah tahu mereka tidak suka dengan para ulama. Maka kemudian Allah ingatkan mereka dengan cara meninggalnya orang tuanya, meninggal anak istrinya, meninggal orang-orang yang ia cintai. Wa kafa bil mauti wa'idho, dan sungguh cukup kematian sebagai nasihat. Akan tetapi para jamaah, banyak dari manusia yang tidak mengambil pelajaran daripada kematian-kematian yang telah berlalu. Banyak dari kita yang kemudian menjadikan kematian saudara kita itu sebagai ajang kesedihan, menangis kemudian maksiat terulang kembali. Bukan seperti itu yang Allah inginkan. Wa kafa bil mauti wa'idho, dan sungguh cukup kematian itu adalah sebaik-baik nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah kalam ulama disebutkan bahwasannya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat digambarkan dalam Quran surat Al-Lahab pada ayat kedua dan juga ayat keempat. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata aghna di sini digambarkan atau diartikan sebagai harta, sedangkan kata kasab di sini diartikan sebagai usaha yang ia lakukan.
atau dalam konteks ini diartikan sebagai pekerjaan. Kemudian 2 ayat setelahnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu di sini diartikan sebagai istri daripada Abu Lahab. Akan tetapi dalam konteks di sini diartikan sebagai keluarga. Maka dari itu para jemaah, bisa kita simpulkan seseorang, tanda-tanda seseorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia memiliki 3 hal yang diberikan oleh Allah, akan tetapi justru menjauhkan ia daripada Allah. Yang pertama hartanya, yang kedua usaha atau pekerjaannya, dan yang ketiga adalah keluarganya sendiri. Jikalau ia mendapati ketiga halnya itu berupa kenikmatan, akan tetapi justru menjauhkan ia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita sadari itu adalah tanda-tanda bahwa kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah, marilah kita harus sadari cara berpikir kita. Kita harus perbaiki bagaimana cara kita berpikir menghadapi apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Bisa jadi rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakni berupa ujian. Bisa jadi pula ujian yang diberikan Allah kepada kita justru berupa kenikmatan yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Udullah yastajib lakum jami'an insyaallah.